Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari Injil Matius bab 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa bulan lalu ada murid kelas 1 SD di tempat saya mengajar. Kita sebut saja Ani. Setiap pagi susah untuk masuk ke dalam kelas. Karena diantar mamanya, maka dia tidak mau lepas dari mamanya. Sampai ada guru yang harus memujuknya dengan sangat hati-hati sampai dia mau masuk. Hal ini berlangsung selama beberapa minggu. Setelah itu, Ani pada akhirnya berani masuk kelas tanpa ditemani mamanya, temannya, atau gurunya. Begitu masuk lapangan, Ani jalan sendiri, cek suhu, cuci tangan, dan masuk ke kelas dengan jalan penuh semangat. Seminggu lalu ada seorang teman sekelasnya yang tiba-tiba ngambek untuk masuk kelas. Begitu sampai di depan gerbang, dia memegang tangan mamanya dan tidak mau masuk. Setelah dibujuk gurunya baru masuk. Hal ini berlangsung sampai beberapa hari. Sampai pada akhirnya hari Kamis lalu, ketika anak ini ngambek tidak mau masuk kelas, Ani bersama beberapa temannya membujuk dan menggandengnya sampai masuk ke dalam kelas. Ketika saya melihat mereka, saya tersenyum sendiri, karena akhirnya Ani menjadi penolong bagi temannya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa dalam bacaan di atas Tuhan mengaitkan kerajaan sorga dengan anak-anak? Dan mengapa anak-anak terkesan mendapat tempat istimewa di dalam kerajaannya? Alkitab mencatat bagaimana senangnya Tuhan Yesus pada anak-anak. Saat murid-muridnya menganggap anak-anak kurang penting, Tuhan Yesus justru menganggap anak-anak penting, bahkan sangat penting. Itu bukan karena secara fisik anak-anak terlihat lucu dan menggemaskan, tetapi lebih daripada itu, karena mereka sederhana dan polos. Nah, Tuhan Yesus senang pada kesederhanaan dan kepolosan anak-anak. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal yang bisa kita pelajari dari anak-anak. Pertama, cepat berdamai. Perihal berdamai, anak-anak memang layak dijadikan teladan. Anak-anak tidak mengenal dendam. Mungkin mereka dengan cepat mengekspresikan kemarahan mereka sebagai tanda ketidaksetujuan akan suatu hal. Namun bisa dipastikan bahwa mereka pun akan dengan cepat mengucapkan kata maaf dan berdamai. Dan ini sangat berbeda dengan orang dewasa yang terlalu gengsi untuk meminta maaf. Kedua, berkata apa adanya. Anak-anak tidak pernah memilah kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Apapun perkataan yang keluar dari mulut anak-anak selalu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah dua hal yang bisa ditemukan dalam diri anak-anak. Mungkin masih banyak lagi. Maka tidak heran jika Tuhan menjadikan anak-anak sebagai role model untuk kita pribadi dewasa. Mari belajarlah lebih banyak hal baik dari anak-anak, karena sikap seperti itulah yang disenangi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk meneladani hal-hal yang baik dari anak-anak. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.